Shalom. Saudara-saudara, lagu tadi aku percaya mujizat masih ada. Saudara-saudara, kalau kita dengar lagu ini mungkin banyak dari kita yang mengatakan mujizat itu, dan juga mungkin sudah ada yang merasakan mujizat itu ketika kita sakit kemudian disembuhkan. Ketika kita berada dalam kesesakan, Tuhan memberikan kelegaan. Ketika kita hampir kena musibah, hampir kena kecelakaan, Tuhan turun tangan menolong kita. Benar, itu mujizat. Tetapi tak tahukah saudara bahwa ketika kita mendengarkan firman Tuhan dan Roh Kudus berbicara dalam hati kita, kita yang lagi bergelimang dengan dosa, hidup dalam dosa, kemudian Roh Kudus menyadarkan kita dan kita berubah, kita bertobat. Itu juga mujizat. Sebab kalau tidak, saudara bergelimangan dengan dosa, jangan harap bisa masuk surga. Saudara pikir mungkin ini pengkhotbah bicara cepat-cepat masuk surga, berarti sudah mau berbicara kematian. Saudara-saudara, kematian itu bisa datang kepada kita dalam keadaan yang tidak kita duga dan tidak kita perkirakan. Bisa datang sekonyong-konyong, tiba-tiba, tidak diundang, tidak dinanti-nantikan, datang dengan tiba-tiba. Kita tidak tahu saudara-saudara. Yang sudah tua mungkin orang bilang sudah bau tanah, benar. Yang masih muda, masih segar, benar. Tetapi syarat untuk menjadi almarhum atau almarhumah bukan karena dia sudah tua, bukan karena dia masih muda, hanya Tuhan yang tahu. Tetapi sewaktu-waktu panggilan itu akan datang. Kita tidak tahu. Yang tahu dengan pasti hanya Tuhan. Saudara-saudara, mujizat itu masih ada ketika saudara bertobat mendengarkan firman Tuhan. Itu juga merupakan mujizat. Saudara-saudara, tema besar dari firman Tuhan pada saat ini adalah revival di dunia usaha dan masyarakat. Subtemanya mengobati penyakit masyarakat. Mengobati artinya saudara-saudara, orang yang sakit diobati. Orang yang sakit diobati sehingga mengalami kesembuhan. Kita lihat penyakit masyarakat yang umum kita lihat di tengah-tengah masyarakat itu miras dan narkoba. Betul, minum mabuk dan narkoba. Ada tawuran dan kekerasan, benar. Di negeri kita ini banyak sekali terjadi kekerasan, tawuran. Yang kadang-kadang saya dengar, saya baca di medsos, waduh luar biasa sekali. Tidak masuk akal tetapi terjadi dan kenyataan. Ada perjudian, benar. Ada judi online, judol. Tapi ada juga pinjol. Pinjol juga itu mirip-mirip judi, pinjam online tapi bunganya luar biasa. Saya coba cari saudara-saudara, pinjol itu secara ilmu pengetahuan matematika. Rumusnya bagaimana? Saya dapat saudara, tanya AI. Dia kasih tahu, saya pelajari rumusnya masuk akal. Cuma karena ini bukan berbicara tentang pinjol, jangan disampaikan nanti kemana-mana. Tidak fokus kita. Tapi saya dapat kalau satu waktu ada judul firman Tuhan tentang itu, saya tayangkan rumusnya. Oh begini, itu untuk satu aplikasi. Kita tidak cukup, ambil lagi 2, 3, akhirnya kita terlilit. Utang, akhirnya benjol. Pinjol membawa benjol. Kalau kejedot kepalanya di pintu, benjol. Kemudian selain perjudian ada pergaulan bebas. Ini juga hati-hati. Ada istilahnya kecelakaan, benar. Korupsi, negeri kita belum bebas korupsi. Saudara-saudara mungkin sering nonton di televisi, baca di media sosial atau media cetak. Luar biasa, banyak korupsi. Penipuan, ini juga banyak. Banyak biasa masuk di medsos, di televisi, di kita punya HP. Banyak masuk berita-berita penawaran ini dan itu, ini dan itu. Saya lihat kadang bisa menarik hati.
padahal itu kebohongan. Kenapa? Kasih masuk sekian nanti dapat sekian. Misalnya kasih masuk 100.000 dapat 500.000. Enak kan? Tidak usah kerja, rebahan saja, cukup main HP, masuk. Kasih masuk 500.000 dapat 1 juta. Bapak, ibu, saudara-saudari sekalian, itu cuma pancingan promosi. Tidak ada orang kasih masuk 100.000 dapat 200.000. Kasih masuk 100.000 dapat 1 juta, itu cuma pancingan. Kenapa? Kita berlogika saja. Kalau saya bandar, habis dong saya punya modal. Orang kasih saya 100.000, saya kasih 200. Orang kasih masuk 300, saya kasih 600. Habis. Jadi itu cuma pancingan. Nanti terakhir baru rasa benjolnya. Baru kita aduh kena. Banyak orang tersesat di sini. Banyak orang terjerembab, terlilit hutang. Pornografi ini juga banyak Tuhan. Banyak saudara-saudara kita lihat. Banyak terjadi. Sekarang lebih marak karena di HP-HP itu muncul. Kita tidak undang, tahu-tahu dia muncul. Ini kan bahaya. Istri saya pernah tanya, bagaimana caranya kasih hilang? Saya bilang saya punya ilmu, belum sampai di situ. Kalau dia tiba-tiba muncul, kita tidak bisa hilangkan. Tinggal filternya kita. Filter terakhir ada sama diri kita masing-masing. Filter terakhirnya itu sama kita. Bagaimana kita memfilterisasi diri kita? Karena mata Tuhan kan melihat. Ada di mana-mana. Tidak ada orang tahu, tapi Tuhan lihat. Jadi filternya sama kita. Dia tiba-tiba muncul, tidak diundang. Tak muncul. Itu yang orang kaget-kaget lihat. Kemudian penyalahgunaan teknologi IT. Ini juga luar biasa. Hati-hati. Biasa kita dapat calling, saya lihat-lihat, saya tidak kenal, saya tidak mau jawab. Ujung-ujung kan banyak-banyak berujung penipuan. Ini semua kejahatan. Kalau ini teknologi AI ini kejahatan di dunia maya. Bukan maya nama perempuan, tapi di dunia maya. Saudara-saudara, inilah kira-kira penyakit masyarakat. Coba kita lihat secara rohaninya bagaimana. Slide selanjutnya. Penyakit masyarakat tidak hanya fisik, juga berbagai perilaku. Perilaku yang tadi itu. Kebiasaan adalah alam yang kedua. Kemudian ini semua karena dosa. Karena dosa sudah merusak secara individu, secara keluarga, dan secara kehidupan sosial masyarakat. Ini sudah merusak. Alkitab mengatakan akar dari banyak penyakit masyarakat berasal dari hati manusia yang telah jatuh dalam dosa. Coba kita buka. Markus 7 ayat 20 sampai dengan 23. Katanya lagi, apa yang keluar dari seseorang itulah yang menajiskannya. Sebab dari dalam hati orang timbul segala pikiran jahat, percabulan, pencurian, pembunuhan, persinahan, keserakahan, kejahatan, kelicikan, hawa nafsu, iri hati, hujat, kesombongan, dan kebebalan. Semua hal-hal jahat ini timbul dari dalam dan menajiskan orang. Jadi dia bukan timbul dari dalam tanah seperti pohon, keluar mengeluarkan buah atau jatuh dari langit, muncul dari laut. Tidak, dari dalam. Dari dalam apa? Dalam kamar, dari dalam hati kita, dari dalam diri kita masing-masing. Dari pribadi lepas pribadi. Muncul dari dalam. Bukan dari tanah, dari laut dan lain sebagainya. Kita lihat slide yang berikut. Akar penyakit masyarakat, kata Tuhan Yesus, sumber kejahatan berasal dari hati manusia. Pentingnya hati. Alkitab selain buku penuntun jalan ke surga, Alkitab juga sebagai guidance book to build our character. Alkitab sebagai buku untuk membangun karakter kita. Apa sebabnya? Karena dari dalam hati
hati orang timbul pikiran jahat. Pikiran jahat ini tak terlihat saudara-saudara. Tidak terlihat. Saudara duduk manis di gereja, dengar firman Tuhan, sekonyong-konyong bisa timbul pikiran jahat. Pikiran jahat bisa datang tiba-tiba, tak diundang, tak diharapkan, tapi datang dengan tiba-tiba. Siapa yang bisa lolos? Semua orang, mau pengkhotbah, pendeta besar, jemaat biasa, bisa saja muncul. Disinilah kita harus mengaturnya, mengeliminirnya, bahkan sampai menolkannya, menghabiskannya. Karena disitulah perlunya pengendalian diri. Pengendalian diri inilah yang dibutuhkan supaya itu yang jahat itu diganti dengan pikiran yang baik. Kalau tidak, ini bisa berkembang, bisa beranak pinak akhirnya keluar. Saudara-saudara, dari pikiran jahat yang tak terlihat ini timbullah percabulan. Dalam pikiran bisa muncul. Belum kelihatan, tetapi dalam pikiran sudah muncul. Pencurian, belum kelihatan mencuri, tapi sudah ada, saya mau curi nanti suatu waktu. Bukankah kejahatan terjadi karena adanya kesempatan dan niat? Saudara mungkin pernah dengar, kejahatan terjadi karena adanya niat dan kesempatan. Ada dulu di RCTI itu, Bang Napi mengatakan kejahatan terjadi karena adanya perpaduan antara niat dan kesempatan. Niat ini yang diusahakan oleh firman Tuhan supaya niat itu hilang. Niat itu pupus dari pikiran kita. Walaupun kesempatan ada. Tetapi oleh negara belum bisa menghilangkan niat dari semua penduduk dari negara tersebut. Bisa menghilangkan niatnya, niat jahatnya maksudnya. Negara belum mampu, niat jahat itu dihilangkan. Negara hanya bisa membuat regulasi, peraturan, undang-undang. Dalam negara yang ketat undang-undangnya, orang jahat pun dipaksa melakukan kebaikan. Berbuat baik, karena kalau dia mau berbuat jahat, ada aturan yang sangat ketat. Itu. Jadi orang jahat karena aturan keras tidak bisa bikin apa-apa. Tetapi kalau aturan tidak ada, orang yang sudah punya niat jahat, sudah ada dalam hati, ada kesempatan, dia buat jahat. Bisa melakukan pencurian dan lain sebagainya. Jadi artinya kita harus perhatikan baik-baik. Niat ini mau dibentuk oleh firman Tuhan yang kita dengar setiap hari. Atau kita dengar seminggu sekali, seminggu 2 kali. Dan kita baca Alkitab, itu niat itu, yang niat jahat itu berubah menjadi niat yang baik. Kita lanjut. Pembunuhan, persinahan, keserakahan, kejahatan dan kelicikan, hawa nafsu, iri hati, hujat, kesombongan, kebebalan. Kebebalan ini orang yang sudah tahu itu benar, tetapi dia menolak kebenaran, itu namanya bebal. Kalau dia tidak tahu, mungkin terkait kurang membaca, kurang pengetahuan, itu dia tidak tahu. Tetapi kalau sudah tahu benar, dia tolak, itu bebal. Jadi saudara-saudara, orang yang mengingkari Kristus, orang yang jadi murtad, istilahnya murtadin, dia sudah tahu kebenaran ada di dalam Kristus. Tidak seorang pun sampai kepada Bapa kecuali melalui aku, kata Tuhan Yesus. Tetapi dia mengingkari, itu tergolong orang bebal. Sudah tahu-tahu firman Tuhan dibaca, tak seorang pun sampai kepada Bapa kecuali melalui aku, kata Kristus. Dia mengingkari, itu bagian orang-orang yang bebal. Hati-hati saudara-saudara. Jangan sampai ada di antara kita anak-anak muda, termasuk anak-anak tua. Jangan sampai kita menjadi orang bebal, mengingkari Kristus. Hati-hati, tidak ada jalan lain. Yang bilang bukan rasul, yang bilang bukan nabi, tapi Tuhan Yesus sendiri yang berkata. Kita lanjut. Rasul Paulus juga menjelaskan berbagai perilaku yang merusak masyarakat. Itu kita bisa lihat di dalam Galatia 5 ayat 19 sampai dengan 21. Kita lihat. Perbuatan daging telah nyata, yaitu percabulan, kecemaran, hawa nafsu,
penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, percideraan, roh pemecah, kedengkian, kemabukan, pesta pora dan sebagainya. Terhadap semuanya itu kuperingatkan kamu supaya seperti yang telah kubuat dahulu, bahwa barang siapa melakukan hal-hal yang demikian, ia tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Jelas sekali saudara-saudara. Jelas sekali. Coba kita lihat slide berikutnya. Jadi saudara-saudara, ini bagian dalam Al-Galatia yang ditulis oleh Rasul Paulus. Jelas seperti dengan ayat yang sebelumnya kita baca. Kita lanjut slide yang berikut. Saudara-saudara, semua pikiran jahat tidak bisa dihukum menurut hukum dunia. Karena belum dilakukan. Pemerintah hukum dunia tidak bisa menjangkau orang yang berpikiran jahat. Dia mau melakukan makar, dia mau melakukan pemberontakan, dia mau melakukan korupsi dan lain sebagainya. Tapi baru dalam pikiran tidak bisa dijangkau. Bagaimana hakim mau ketahui pikirannya orang itu? Tapi ingat, mata Tuhan ada di mana-mana, semua terlihat secara transparan, terbuka, tidak bisa kita sembunyikan. Kita mau berbuat kejahatan mungkin sementara berada di ruangan gereja, tetapi pikiran jahat sudah kemana-mana. Bisa saja. Saudara harus pandai mengalahkannya itu. Tengking dalam nama Yesus. Karena bukan cuma setan yang dalam bentuk wujud yang menyeramkan ketika saudara jalan di tengah jalan atau malam-malam lewat kuburan. Tetapi yang dalam pikiran kita juga itu berbahaya. Yang bisa menjerumuskan kita. Saudara-saudara, kalau seorang hakim menangkap atau dihadapkan pada seorang tersangka atau sudah terdakwa, kemudian mau diputuskan misalnya dia itu melakukan pembunuhan, pasti dicari apa motifnya, dicari penyebabnya. Mau diusut, ditarik kesimpulan bahwa ini orang melakukan pembunuhan secara berencana. Pembunuhan berencana berat. 20 tahun kalau tidak salah, seumur hidup atau hukuman mati. Atau pembunuhan mungkin karena dia bela diri. Dia melihat istri atau anaknya mau diperkosa misalnya. Dia lihat kemudian ada di situ kayu lantas dia pukul penjahat itu. Itu lain. Karena pembelaan diri. Itu hakim perlu tahu. Jadi kalau orang berbuat kejahatan memang sudah direncanakan. Jelas sekali berat hukumannya. Saudara-saudara, ini contoh masyarakat yang punya penyakit atau contoh penyakit masyarakat dan ayat Alkitab yang terkait. Ini identifikasi lapangan. Saya coba cari dengan bantuan AI juga. Bahwa ada 12 item. 12 item dengan tiap item itu ada 2 ayat. Berarti 12 kali 2, 24 ayat. Tentu kita tidak akan baca ini satu persatu. Kalau dibaca satu persatu ini namanya Bible study. Nanti selesai jam berapa. Dibatasi oleh waktu. Tetapi saudara bisa foto. Karena firman Tuhan itu bukan cuma didengar di gereja. Tetapi Alkitab juga harus dibaca. Kita harus selidiki firman Tuhan. Baca, pelajari. Mungkin ada yang bilang, wah capek dong. Masa 1 minggu 1 kali kita ke gereja, masa di rumah diulang lagi. Nanti saya kasih penjelasan, perbandingan dengan soal-soal yang sekuler. Saudara bisa membandingkan dan saudara bisa menghayalkan dan coba-coba melakukan introspeksi. Apakah cocok kita baca Alkitab setiap hari, kita mempelajari firman Tuhan, apa cocok? Nanti kita lihat penjelasannya. Jadi di sini kita lihat. Penyakit masyarakat itu penyalahgunaan minuman keras. Di sini jelas keterangannya nih mabuk, merusak diri sendiri, keluarga dan masyarakat. Ayatnya ada. Nafsa itu bukan cuma narkotika tapi narkotika, zat psikotropika dan aditif lainnya. Merokok itu zat aditif loh. Tembakau aditif itu.
Jangan saudara bilang, itu tidak ada di Alkitab ditulis. Ini kita diperhamba, diperbudak, manusia diperbudak dengan zat aditif. Hati-hati. Dan berbahaya. Perjudian, cinta akan uang, ini ketamakan menjadi akar berbagai kejahatan. Banyak orang karena cinta akan uang yang terlalu berlebih-lebih, dia diperbudak oleh uang. Diperbudak oleh uang. Cinta akan uang akhirnya mendapat duka yang berbagai duka yang sangat menyiksa. Prostitusi dan percabulan. Ini juga merusak kekudusan hidup dan keluarga. Persinahan jelas sekali. Ada juga hukumnya ini. Kemudian kita lihat kekerasan dan penganiayaan. Ini banyak terjadi di masyarakat, di tengah-tengah masyarakat. Bertentangan dengan kasih dan kepada sesama. Ini Tuhan sudah mengajarkan. Korupsi suap luar biasa perkembangannya. Sampai hari ini masih banyak belum bebas kita dari korupsi. Entah kapan bisa bebas. Pencurian, ya mengambil hak milik orang lain. Mencuri orang punya milik. Kan tidak ada yang lihat. Ambil diam-diam, bisa. Dusta dan fitnah. Bisa saja kita melakukan dusta dan fitnah. Fitnah ini saudara-saudara, ada orang kan bilang fitnah lebih kejam dari pembunuhan. Bisa begitu. Kita fitnah ke sana sini, orang lain kita cerita akhirnya jadi terbongkar sampai keluar. Padahal fitnah. Kebencian dan permusuhan, ini juga menimbulkan konflik. Keserakahan, ini mengutamakan harta daripada Allah. Semua kita mau ambil, serakah. Ini didasari dengan ego yang luar biasa. Kemudian ada saya kasih tanda merah, kemalasan. Kalau kita malas, saudara-saudara, ini tidak bisa dihukum oleh negara. Dia kok cuma tidur-tidur. Kapan dia berbuat salah, berbuat dosa? Orang tidur bagaimana mau dihukum? Betul. Tetapi kalau semua generasi muda rebahan terus-terus, yang disebut sekarang generasi rebahan, mau jadi apa negara ini? Kita ini yang tua-tua kan satu waktu akan mendapat diwisuda dengan gelar almarhum dan almarhumah. Terus mereka yang muda-muda jadi generasi rebahan, jadi apa bangsa kita? Jadi apa negara kita? Jadi saudara-saudara, kemalasan juga itu penyakit masyarakat. Kenapa kalau kita tidak berbuat sesuatu untuk diri kita dan untuk negara, kita juga bertanggung jawab. Malas bergerak, rebahan terus. Taunya ini akhirnya membebani diri sendiri dan orang lain. Membebani orang tua. Itu orang tua masih sayang anak. Tapi kalau sudah membebani keluarga, waduh itu sudah lain. Membebani kakak, membebani adik. Waduh itu jadi masalah itu saudara-saudara. Ini kita harus jaga baik-baik. Coba kita lihat slide yang berikut. Sekarang kita coba bandingkan. Ini orang-orang yang berada dalam on the right track. Orang-orang yang berada dalam jalan yang benar. Jejak yang benar. Ini tugas dalam dunia sekuler. Tadi kan saya sampaikan bahwa orang yang kalau lihat tadi seperti Alkitab ada 12 item dengan 24 ayat. Banyak sekali, melelahkan kalau mau mempelajarinya. Saudara bilang susah amat, cukup 1 minggu 1 kali masuk gereja. Tidak usah pelajari Alkitab, tidak usah. Cukup dengar firman selesai. Coba kita tarik secara jujur. Ini seorang mahasiswa mendapat tugas. Dia buka laptop, buka textbook, ada catatan. Ini seorang profesional. Dia buka laptop, ada catatan, ada hasil print out. Memang kadang kita print out baru enak. Kalau buka laptop ke sana kemari, repot. Ya memang bisa dibagi layarnya, bisa juga. Tapi lebih bagus kalau besar-besar enak dilihat. Tetapi apa yang saya mau sampaikan di sini intinya? Untuk hal-hal yang bersifat fana, orang mati-matian belajar.
Iya kan? Saya pernah dengar seorang guru besar Universitas Indonesia, profesor, doktor. Dia mengatakan itu gelar yang panjang-panjang itu cuma proyek batu nisan. Gelar yang banyak muka dan belakang itu proyek batu nisan. Saya pikir, kenapa begitu? Betul. Sebab kalau sudah meninggal itu kan tertulis setelah meninggal dunia dengan tenang ini nama profesor, doktor, MSc, MSc, PhD. Tapi almarhum. Dia bilang orang penuh dengan gelar yang banyak itu harus berdampak di masyarakat. Orang yang berdampak di masyarakat itu karyanya masih ada sampai hari ini. Pencipta lagu Indonesia Raya, Wage Rudolf Supratman. Kemudian hukum Newton, penemu hukum Newton dan lain sebagainya. Berdampak sampai hari ini. Namanya masih ada walaupun jasadnya sudah tidak ada. Itu orang yang berdampak. Jadi saudara-saudara, untuk hal-hal yang bersifat fana, sementara orang mati-matian cari. Saya ingat waktu kuliah dulu. Kerja tugas waktu zaman saya kuliah angkatan 73, itu belum ada komputer, yang ada mesin ketik, tulis tangan, kalkulator. Jadi kita kerja sepanjang malam, pagi-pagi store di kampus. Itu hal-hal yang duniawi. Kalau saya malas, tidak lulus. Jangan mimpi jadi sarjana. Sewaktu saya sempat kuliah di Bandung, itu juga begitu, sudah ada laptop. 3 hari 3 malam kerja. Memang ada makan, tidur, istirahat ada. Tapi di depan laptop kerja. Baru nanti saya sadar hari ketiganya, besoknya jadi sudah hari keempat. Baru store di kampus. Saya pikir bukan main. Tapi kalau malas, tidak bisa raih gelar yang kita cita-citakan. Untuk hal-hal yang duniawi saja manusia mau bermati-matian mengejarnya. Ikut-ikut pelatihan, itu dikasih tugas. Biasa sampai malam hampir pagi, baru selesai. Itu pun dikerja dengan grup. Itu saya alami banyak kali yang begitu. Sampai tengah malam dan hampir pagi, baru selesai. Kalau malas, tidak usah, tidak lulus, tidak dapat sertifikat. Untuk hal-hal yang bersifat duniawi, yang sementara, yang nanti kalau kita sudah almarhum atau almarhumah, tidak lagi guna kita pakai. Apalagi untuk hal-hal yang bersifat kekal. Kenapa kita tidak mau usahakan cari dengan sungguh-sungguh? Untuk hal-hal yang sementara, saudara berani mati-matian. Kenapa saudara tidak sadar untuk hal-hal yang bersifat kekal tidak mau dicari dengan sungguh-sungguh? Tuhan Yesus datang ke dunia, disalib, mati secara mengerikan, memalukan. Bahkan menurut sejarah itu tidak ada secarik benang di tubuhnya. Dipermalukan luar biasa. Padahal dia Allah. Luar biasa. Yesus berkata, tidak seorang pun sampai kepada Bapa kecuali melalui aku. Lantas ada orang dengan predikat pendosa sama-sama mau masuk kerajaan surga bersama dengan orang-orang kudus. Mau masuk sama-sama. Kita secara manusia berpikir, adilkah itu? Pasti tidak. Kita saja secara manusia di dunia ini mau lulus satu testing atau lulus ujian dan lain sebagainya, harus kerja tugas sungguh-sungguh supaya bisa lulus. Kalau tidak masuk tugasnya, tidak diterima, tidak bisa jadi sarjana. Masa kita dengan sebagai pendosa kesana kemari berbuat dosa, mau masuk dengan orang-orang kudus dalam kerajaan surga? Kan tidak mungkin, tidak masuk akal. Saya bawa kita dalam logika berpikir yang demikian. Jadi persyaratan masuk surga harus hidup kudus. Itu memang sudah kenyataan. Kita saja dalam urusan dunia harus begitu. Ikut testing, ikut tes, belajar sungguh-sungguh. Kalau tidak lulus. Ya, jadi mungkin bisa terbuka pikiran kita. Itu yang saya maksudkan. Mahasiswa, seorang profesional, dia harus sungguh-sungguh
supaya bisa berhasil. Profesional mungkin tanggung jawabnya, mahasiswa juga supaya bisa lulus. Kita lanjut slide yang berikut. Ini bagan alir kesehatan. Ini sebagai contoh. Deteksi dini, kalau dapat penyakitnya jangan tunda berobat, cepat ditangani, pengobatan tepat, kebiasaan yang baik, hidup berkualitas ketika dia sudah sehat. Ini terkait dengan Markus 2 ayat 17. Tolong ditayangkan. Yesus mendengarnya dan berkata kepada mereka, bukan orang sehat yang memerlukan tabib, tetapi orang sakit. Aku datang bukan untuk memanggil orang benar, bukan untuk memanggil orang benar, melainkan orang berdosa. Ketika Tuhan Yesus makan dengan para pemungut cukai, orang-orang berdosa, para orang Farisi, ahli Taurat mengatakan dia makan dengan orang berdosa. Masa dia tidak tahu? Tuhan tahu, aku datang bukan untuk orang benar, tetapi untuk orang berdosa. Orang sakit memerlukan tabib, orang sehat tidak perlu. Jadi artinya ini terkait dengan penyakit tadi. Jadi kalau kita bawa ke dalam slide yang berikut, coba ditayangkan slide yang berikut. Ini langkah rohani yang membawa hidup perubahan. Kita deteksi diri, dengar firman Tuhan. Saatnya saudara-saudara sekarang mendengarkan firman Tuhan itu deteksi diri. Masing-masing mengintrospeksi dirinya masing-masing. Cek sendiri, benarkah saya? Salahkah saya atau tidak? Kalau saudara merasa salah, jangan tunda. Datang kepada Tuhan, bertobat. Terjadi pemulihan dengan adanya pertobatan. Terjadi pertumbuhan rohani, hidup berkenan. Akhirnya mendapat mahkota. Kalau kita lihat slide yang sebelah ini, piramida. Kita lihat ini yang merah ini, inilah proses kehidupan. Proses kehidupan ini sama dengan di sini. Allah sang pencipta manusia. Ketika kita lahir, kita bekerja, memenuhi kebutuhan hidup, berkeluarga, berelasi, belajar, bekerja dengan setia, bertumbuh dalam karakter, melayani sesama, memuliakan Allah, kemudian hidup yang kekal. Jadi mulai dari di sini sampai sini, atau dari bagan yang piramida ini dari bawah sampai di atas sini, itu proses kehidupan. Ketika kita bekerja, kita bersosialisasi, kita kuliah dan lain sebagainya, di sini posisinya kita. Semua orang yang menjalani kondisi di sini akan mengalami hal yang demikian. Karena tidak mungkin seorang aktivis gereja ataupun seorang pendeta, tidak mungkin dia bebas. Tidak ada gangguan apa-apa. Dia siapapun orang Kristen, dia bisa mengalami proses ini. Jatuh, bangun, jatuh, bangun, jatuh, bangun. Dia akan menghadapi tantangan. Tantangan bedanya dengan ancaman, tantangan adalah kalau kita lulus tantangan itu kita naik level. Kalau ancaman itu bersifat destruktif. Dia bisa merusak, membuat kita celaka, tidak bangun. Tapi kalau tantangan artinya lolos tantangan itu kita naik level. Di sini dalam kehidupan rohani kita dalam bertumbuh di sini kita banyak mengalami tantangan. Ini prosesnya kita lihat dan ini bisa terjadi dalam kehidupan kita. Itulah proses kehidupan. Nanti setelah dia masuk hidup yang kekal, selesai. Sudah selesai. Manusia sudah selesai. Karena dia sudah masuk dalam kerajaan surga. Ini bukan menakut-nakuti saudara, tetapi memang ini kenyataan. Suka tidak suka, mau atau tidak mau, tetapi memang ini proses kehidupan. Coba kita renungkan tenang-tenang. Memang ini proses kehidupan. Tidak ada orang yang bisa hidup selama-lamanya kan. Coba slide yang berikut. Jadi saudara-saudara, Alkitab tidak hanya menunjukkan masalah, juga memberikan jalan keluar. Jalan keluarnya ini kita lihat. Bertobat, berbalik kepada Allah, pembaruan hati dan pikiran, pimpinan Roh Kudus, jadi garam dan terang dunia serta berdampak baik bagi masyarakat. Mengasihi Allah dan sesama manusia menjadi dasar kehidupan. Ini Alkitab punya. Jadi saudara-saudara, kita lihat, kita dengar firman Tuhan.
supaya kita bisa mengintrospeksi diri kita masing-masing. Slide yang berikut. Kita lihat di sini, pemberantasan penyakit masyarakat tidak hanya dengan penegakan hukum, juga melalui pertobatan, pembentukan karakter, kasih kepada sesama, hidup yang dipimpin oleh Roh Kudus. Hati manusia dirubah oleh Kristus dari perilaku merusak, menghasilkan damai, kejujuran, dan kekudusan. Saudara-saudara, saya ada berapa kali sempat melayani di lapas. Di situ kita lihat ada rumah ibadah, ada gereja kecil. Orang yang dihukum, narapidana itu memang dihukum badannya. Dihukum badannya, tidak bisa bebas kemana-mana. Tetapi negara juga memikirkan orang-orang ini kan tidak selama-lamanya di sini, kecuali yang dihukum mati. Tidak selama-lamanya di sini, dia akan bebas. Rohaninya perlu dibentuk. Jadi negara juga sudah menyiapkan pembinaan rohani. Jadi kita harus sadar bahwa pembinaan rohani sangat-sangat esensial, sangat penting. Bahkan di penjara pun tetap ada rumah ibadah. Supaya rohani para napi itu dibentuk, dibangun. Supaya dia sadar. Nah kita ini orang yang masih bebas. Puji Tuhan kita bebas. Kenapa kita tidak sadar? Kenapa kita tidak mau masuk gereja? Saya masuk gereja sebulan sekali. Saya masuk gereja setahun sekali. Paling tinggi 2 kali. Natal dengan tutup tahun. Waduh, hebat betul itu pikiran begitu. Baru dengan santai berharap ketika saatnya tiba dia dipanggil Tuhan, masuk surga. Enak sekali ya. Tapi tentunya itu tidak adil. Tadi sudah dikasih perbandingan kan. Untuk urusan dunia kita mati-matian. Untuk urusan kekekalan kita tidak mau. Mau masuk gereja rasanya setengah mati. Ada yang begitu. Masuk gereja aduh setengah mati, siksa. Khotbah panjang. Begitu khotbah sudah panjang memesankan, buka HP, scroll. Cek. Biasa kan begitu. Buka HP, baca WA, baca status dan lain sebagainya. Itu semua itu bagian cuma Tuhan yang tahu. Kita serius dengan dia atau tidak. Kan tidak ada yang bisa tersembunyi. Jadi saudara-saudara kita lihat slide yang berikut. Ini bagian akhir. Amsal 4 ayat 23. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan karena dari situlah terpancar kehidupan. Kembali kita lihat kita harus jaga hati kita dengan kewaspadaan. Ini hari pagi ini dengar firman Tuhan. Kita dengar teori, dengar masukan. Nanti hari Senin sampai Sabtu kita masuk di dunia nyata. Di marketplace kita. Nanti di situ kita lihat. Apa yang kita dengar, teori-teori yang kita dengar, kita implementasikan dalam kehidupan nyata. Dalam dunia nyata, di marketplace kita masing-masing. Bisakah kita melakukannya, melakoninya dengan baik atau tidak? Itu tergantung kita masing-masing. Tuhan kan yang melihat. Firman Tuhan sudah disampaikan, saudara tinggal mempraktekkan, melakoninya atau tidak. Memang saudara-saudara mengkhotbahkan apa yang kita lakukan dan melakukan apa yang kita khotbahkan itu gampang, dihafal. Tapi prakteknya ini yang sulit. Tuhan mau prakteknya. Kalau kita hafal dari Kejadian sampai Wahyu titik komanya kita hafal. Kalau ada orang bisa hafal bagus. Tapi kalau dia tidak melakoninya, tidak melakukan, percuma. Percuma itu. Jadi saudara-saudara, perjuangan seumur hidup bagi setiap manusia utamanya para pengikut Kristus, itulah menjaga hati dengan segala kewaspadaan karena dari situlah terpancar kehidupan. Karena kita harus ingat, di luar Kristus kita tidak dapat berbuat apa-apa. Jadi jangan dengan kekuatan kita, dengan kemampuan kita bisa? Tidak. Di luar Kristus kita tidak dapat berbuat apa-apa. Yohanes 15 ayat yang kelima. Kiranya ini firman Tuhan ini bisa menjadi berkat bagi kita. Menyadarkan, menggugah hati kita agar kita berusaha. Kita sadar kita menjadi lebih baik dari hari yang kemarin. Amin untuk firman Tuhan.